pada dasarnya tata cara laku riyadhahnya, laku tirakatnya itu sama saja. Yang dibedakan adalah dari jenis wiridnya dan jumlah hitungan pembacaan wirid tersebut. Nah, ini supaya dipahami. Kalau di majelis kami adalah syaratnya wajib buka waktu maghrib. Jadi tidak boleh puasa malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi iktina mahabbataka wa ma'rifataka. Saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, berikut ini akan saya terangkan cara-cara riyadhah 40 hari. Yang perlu diperhatikan di sini adalah sebelum melaksanakan riyadhah, kita harus diawali dengan niat untuk riyadhah. Tuntunan niat riyadhah supaya dibaca ini pada malam pertama. Setelah maghrib juga bisa, setelah isya juga bisa. Niatnya adalah sebagai berikut, supaya diperhatikan. Nawaitu somahodi sunatan ma'ar riyadoti ila arba'in yaumal lillahi ta'ala. Saya ulangi. Nawaitu somahodi sunatan ma'ar riyadoti ila arba'in yaumal lillahi ta'ala. Niat saya puasa dengan riyadhah 40 hari karena Allah Ta'ala. Ini dalam hati supaya diniatkan dengan dinadarkan. Nah, niat tadi dibaca 1 kali sebelum melaksanakan riyadhah 40 hari. Kemudian setiap malam membaca niat lagi yang berbunyi nawaitu somahodi kodo ma'ar riyadoti fardo lillahi ta'ala. Nah, di sini supaya dipahami oleh saudara-saudara semua mengapa yang kedua niatnya itu kodo. Nah, ini berkaitan dengan niat puasa yang pertama. Tadi saya niat puasa dengan riyadhah 40 hari karena Allah Ta'ala. Dalam hati dinadarkan, dibaca sekali. Untuk malam-malam berikutnya sampai 40 hari dibaca setiap malam, yaitu saya niat puasa qadha dengan riyadhah fardu lillahi ta'ala. Nah, jadi sesuatu yang kita nadarkan itu menjadi wajib, dan ini adalah salah satu syarat untuk melaksanakan riyadhah. Apapun wiridnya, apapun jenisnya, syarat melaksanakan riyadhah atau melaksanakan tirakat. Dalam kita melaksanakan riyadhah itu wajib melaksanakan mandi malam. Maksudnya untuk kesehatan. Jika dilaksanakan 2 kali, supaya dilaksanakan jam 1 dan jam 3 dini hari tentunya. Jika dilaksanakan 1 kali, supaya dilaksanakan jam 2. Ini harus dilaksanakan mandi malam dengan catatan tadi untuk kesehatan. Dalam kita melaksanakan riyadhah, supaya diperhatikan tata cara buka puasa. Ya, yang pertama adalah usahakan untuk yang normal, yang sesuai dengan aturan riyadhah atau tirakat, adalah bahwa makanan yang kita makan untuk buka puasa
adalah sepertiga dari porsi diri kita. Jadi setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, jadi ingat, sepertiga dari porsi makannya masing-masing. Nah, itu untuk buka puasa. Untuk sahur, nah, ini bebas ya. Mau pakai sahur juga boleh, tidak sahur juga boleh. Cuman kalau mau pakai sahur, usahakan juga dengan jumlah sepertiga dari porsi masing-masing. Mohon dipahami bahwa jumlah makanan yang masuk pada diri kita selama kita riyadhah itu juga mempengaruhi dari hikmah atau barokah atau efek dari apa yang kita lakukan selama melaksanakan riyadhah. Itu adalah dari segi jumlah. Nah, sekarang dari jenis makanan. Untuk riyadhah itu terdiri dari beberapa jenis makanan yang bisa dimakan sewaktu buka puasa. Taraf yang pertama adalah mutih. Maksud mutih di sini adalah makan barang makanan sejenis. Contoh, makan nasi saja ditambah dengan air putih. Jagung saja tambah dengan air putih. Dan ataupun makanan apa sebagai makanan pokok di daerah masing-masing. Seumpamanya di daerah saudara-saudara ini untuk makanan pokoknya biasanya gandum ya, berarti gandum ditambah air putih. Singkong saja ditambah air putih. Secara umum untuk di Indonesia itu kan beras ya, nasi, berarti nasi putih sama air bening. Ada pertanyaan semuanya, bagaimana kalau nasinya nasi merah? Nggak apa-apa, yang penting nasi merah ditambah air bening. Intinya adalah makan satu macam ya ditambah air putih, itu yang disebut dengan mutih. Dalam istilah kesantrian itu ada juga yang disebut dengan tahap 2, yaitu makan abrehom. Makanya kalau santri-santri riyadhah itu sering ada bahasa abrehom seperti itu. Ini makan yang pokok tadi, nasi putih ditambah dengan yang lainnya, contoh seperti ada tahu, ada tempe, ada sayur-sayuran, cuman jangan ada yang bernyawa. Nah, itu disebutnya riyadhah abrehom atau masrep ya. Usahakan selama riyadhah itu jangan sampai memakan makanan yang bernyawa. Terus untuk hal-hal lain, makanan tambahan bagi yang tidak kuat mutih atau cuma makan saja, untuk merokok ya itu juga dibolehkan, yaitu 2 batang selama 1 malam, dengan catatan rokoknya memakai filter. Itu rokok yang filter itu jangan yang mutlak rokok kretek saja. Rokok filter kan banyak contohnya seperti itu. Terus bagaimana kalau ngopi nih selama riyadhah? Boleh, usahakan kopi hitam tanpa gula, seperti itu. Nah, kalau mau dikasih gula ya cukup sedikit saja. Nah, itu untuk hal masalah makanan dalam riyadhah. Nah, terus yang paling bagus lagi bagaimana? Ini ada yang disebut dengan riyadhah ngepas. Cukup batal saja pada waktu maghrib. Cuma ditetesin saja mulutnya, diyakini masuk dalam tenggorokan supaya membatalkan puasa, karena puasa adalah syaratnya
kalau di majelis kami adalah syaratnya wajib buka waktu maghrib. Jadi tidak boleh puasa malam. Membatalkan saja waktu maghrib, dan untuk malamnya diniati ngepas. Maksudnya ngepas di sini tidak makan, tidak minum, tapi tidak niat puasa. Tetap niat puasanya nanti setelah waktu imsak. Waktu tidur hanya boleh dilaksanakan setelah melaksanakan sholat sunat duha sampai menjelang waktu zuhur. Tidur cukup 5 jam. Setelah zuhur sampai waktu setelah melaksanakan sholat duha hari berikutnya, itu supaya jangan tidur. Bagaimana kalau tidak kuat nih? Itu beda cerita, namanya juga tidak kuat. Insya Allah ta'ala ada keringanan. Yang jelas usahakan bisa seperti itu. Nah, pembahasan tadi ya mungkin bertanya-tanya, ini iriado untuk apa? Ini adalah tata cara riado secara umum. Apapun wiridnya. Contoh, kita mau mewiridkan syahadat sholawat, mau mewiridkan Al-Fatihah, mau mewiridkan surat Al-Ikhlas, mau mewiridkan surat Yasin atau Waqiah, Tabarok, Al-Mulk, atau yang lain-lainnya. Tata caranya sama. Pada dasarnya, tata cara laku riadohnya, laku tirakatnya itu sama saja. Yang dibedakan adalah dari jenis wiridnya dan jumlah hitungan pembacaan wirid tersebut. Nah, ini supaya dipahami. Saudaraku semuanya, sebelum membacakan wirid yang ditugaskan, supaya membaca dulu hadiah Fatihah. Nah, di sini ada 2 pasal dalam hadiah Al-Fatihah. Yang pertama adalah hadiah Fatihah umum, yang kedua adalah hadiah Fatihah yang bersifat khusus sanad atau untuk robitoh. Untuk hadiah Fatihah umum ya, mulai dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua orang tua, yang ketiga muslimin muslimat dan mukmin mukminat, yang keempat kepada orang yang memberikan atau mengijazahkan wirid ini, dan namanya ada di deskripsi. Nah, setelah itu membaca hadiah Fatihah khusus. Bacaan-bacaan dari hadiah Fatihah khusus tersebut juga ada di deskripsi, dan selanjutnya tinggal pembacaan wirid sesuai dengan bacaan wirid yang dibaca oleh saudara-saudara.